Assalamualaikum. Hai sahabat muslim. Ajakan baik kali ini akan membahas tentang 4 fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran ada beberapa macam, mulai dari fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Silahkan disimak. 1. Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Pertama, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum atau seluruh umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah, selama ia mau menggali kandungan Al-Quran, kemudian ia menelitinya dan bisa menggunakan hasil penelitian itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa membantu seluruh umat manusia di dunia ini. Kedua, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan memeluk agama Islam. Jelas sekali bagi orang yang beriman akan mendapatkan petunjuk dari Allah tentang apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus ditinggalkan sebagai wujud keimanannya kepada Allah. Ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa merupakan orang yang beriman dan menjalankan keimanannya dalam keseharian dengan penuh keikhlasan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 2. Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah maksudnya adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. 3. As-Sifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. 4. Al-Mau'izah atau nasihat. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Nasihat itu juga dapat berupa kisah atau sejarah orang-orang di masa lalu, bisa berupa kisah para nabi sebagai contoh baik yang bisa diteladani, maupun orang atau kaum durhaka yang bisa menjadi contoh untuk kita tinggalkan. Demikian ajakan baik kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mengikuti ajakan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.